berfirman, la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang mengetahui sama orang yang tidak mengetahui. Maulana Sa'ad hafizahullah menafsirkan ayat ini dengan tafsir bil ayah. Tafsir ayah bil ayah, kama la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Sebagaimana enggak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui, sama halnya seperti mana tidak sama ahli surga dengan ahli neraka. Maka Bapak Ibu yang berhati mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berharga ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengalihkan pandangannya kepada kita semua. Ala ya Allah bin nazarah min al-ainir rahimah. Semoga Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang-Nya. Sehingga Allah mengobati penyakit yang masih banyak, baik zahir maupun batin, mengganti dengan hidayahnya, mengganti dengan kasih sayangnya, mengganti dengan ampunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحان لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إصلاحا لنا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berhati mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia agama.
bukan Allah berikan kepadanya perkara yang lain. Karena perkara yang lain selain perkara agama adalah perkara yang menjauhkan manusia daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Maka tegak teguhkanlah wajahmu, pandanganmu untuk agama yang hanif, agama yang suci. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yang mana agama itu adalah fitrahnya manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah. Allah tidak akan mengganti keputusannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi banyak manusia yang enggak memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang mengetahui sama orang yang tidak mengetahui. Maulana Sa'ad hafizahullah menafsirkan ayat ini dengan tafsir bil ayah. Tafsir ayah bil ayah. Kama la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Sebagaimana enggak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui, sama halnya seperti mana tidak sama ahli surga dengan ahli neraka. Maka Bapak Ibu yang berhati mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berharga ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengalihkan pandangannya kepada kita semua. Ala ya Allah bin nazarah min al-'ainir rahimah. Semoga Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang-Nya. Sehingga Allah mengobati penyakit yang masih banyak, baik zahir maupun batin, mengganti dengan hidayahnya, mengganti dengan kasih sayangnya, mengganti dengan ampunannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berhati mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-din, agama itu adalah al-imanut tamur rasikh. Agama itu ada dalam 3 perkara. Yang pertama agama itu adalah pondasinya iman yang sempurna, yang rasikh, yang merasuk sampai ke sel-sel terkecil dalam hati kita. Partikel-partikel sel-sel terkecil dalam hati kita, jangan ada setitik pun selain Allah. Jangan ada kecintaan kepada selain Allah. Ini maksud agama yang pertama. Sehingga usaha atas ini
Allah Subhanahu wa taala utus kekasih-kekasihnya untuk memahamkan hati kita bahwasanya tiada yang hak disembah selain Allah, tiada yang hak dicintai selain Allah. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan yang lainnya, dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala gak pernah pudar, tidak pernah berkurang. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kisah-kisah agar kita itu memahami kecintaan Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya yang ketika itu kerumunan para tawanan, sehingga satu orang ibu dalam keadaan resah, gelisah, dengan tangisan yang lirih, sedang mencari-cari sesuatu di tengah-tengah kerumunan para tawanan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, coba lihat ibu itu. Seorang ibu itu, apa yang sedang ia cari? Maka mereka melihat satu orang ibu penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kegalauan, resah, ditambah dengan tangisan yang lirih. Maka enggak lama ia mendapatkan sesuatu yang ia cari, yaitu satu orang anak yang masih kecil. Sungguh ia sedang mencari-cari anaknya yang hilang di tengah kerumunan. Ketika ia mendapatkan anak itu, maka saksikanlah apa yang dibuat seorang ibu itu. Maka ia dekap anaknya, ia hibur anaknya, sehingga hilanglah tangisannya. Kemudian ia susui, ia sabar-sabarkan, tenangkan hatinya, sampai anak itu bisa tersenyum kembali. Upaya seorang ibu dalam menghibur, mengasihi, mencintai seorang anak, sehingga peribahasa mengatakan kasih sayang ibu sepanjang masa. Allah. Sampai tua-tua pun kita ini, kalau orang tua kita, ibu kita masih hidup, masih dipikirkannya, masih dipikirkannya. Allah. Walaupun kita udah punya cucu, kalau ibu kita masih hidup, masih dipikirkannya. Allah. Karena anak itu buah hati seorang ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasih sayang Allah 70 kali melebihi satu orang ibu kepada anaknya. Betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sudah kita rasakan dalam hati kita? Apakah kita sudah merasakan kasih sayang Allah begitu besar dalam hati kita? Allah. Apakah kita enggak pernah merasa kita ini diperhatikan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala menginginkan daripada hamba-hambanya itu kemuliaan, sebagaimana satu orang ibu menginginkan anaknya itu bahagia. Demikian juga sebenarnya Allah menginginkan setiap hambanya itu bahagia. Demikianlah perasaan yang harus ada dalam diri kita, dalam hati kita.
betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, walaupun hamba-hambanya jauh daripada Allah, masih banyak dalam hatinya kebesaran-kebesaran selain Allah. Masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambanya itu kembali kepadanya. Masih ditunggu oleh Allah. Masih diberi rezeki oleh Allah. Demikianlah harusnya kita mengenal kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti iman. Sehingga bila mana kita ingin mencintai, maka mencintai karena Allah. Agar apa? Agar kita tidak mengkhianati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Allah itu maha hebat. Allah itu maha kuat. Allah itu maha perkasa. Dalam sholat, kita menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi kadang-kadang hati kita belum merasa lagi Allah itu menyayangi kita, mengasihi kita. Nah, maka dari sekarang Bapak Ibu yang berhati mulia, kita latihan mengenal kasih sayang Allah, mengenal Allah. Allah itu our boss, Allah itu bos kita, tempat meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka diajarkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para nabinya risalah, mengirim utusan bersama mereka risalah. Apa itu risalah? Pengajaran-pengajaran. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, Samratul ilm hiyal hidayah. Buahnya ilmu itulah hidayah. Maka untuk memasukkan keagungan Allah, kebesaran Allah ke dalam hati, maka hati itu harus menerima bimbingan berupa risalah yang dibawa oleh para nabi. Dan risalah yang dibawa oleh Sayyidil Mursalin, Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usaha yang kedua mengenal risalah. Karena kalau kita hanya mengimani Allah tapi nggak mengenal risalah, tidak mengenal pembelajaran, pengajaran, ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada para nabinya, maka nanti iman kita itu bisa seperti imannya orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang jahiliyah ditanya, siapa yang menciptakan langit? Man khalaqas samawati wal ardh? La yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan berkata, yang menciptakannya Allah. Tetapi mereka tidak beriman kepada risalah yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka imannya tidak bisa memperbaiki kondisi keadaan hati, jiwa, zahir wal batin mereka. Hari ini kalau kita tanya kepada siapapun orang yang berada di muka bumi ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang berkata pasti Allah.
Man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tetapi karena mereka tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka imannya dipenuhi dengan kesesatan. Imannya dipenuhi dengan kesesatan. Maka kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, "Thamratul ilm hiyal hidayah." Buahnya ilmu itu adalah hidayah. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menjemput hidayah dengan jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan ilmu, dengan jalan menuntut ilmu. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu Allah, belajar agama Allah, maka orang itu berada di jalan Allah sampai dia pulang. Nah, inilah kita sekarang. Kita sekarang ini sedang belajar di jalan Allah. Kita ini sedang belajar di jalan Allah, sedangkan para anbiya aja dibimbing oleh wahyu, maka kita juga harus terbimbing dengan apa yang diterima oleh para nabi. Sekarang ini para nabi nggak ada lagi, maka kita ambil daripada warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, daripada pewaris-pewarisnya. Daripada pewaris-pewarisnya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang itu adalah takwa hatinya. Orang yang takwa hatinya adalah orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar-syiar Allah? Para ahli mufassirin mengatakan al-ilmu wa ahluhu. Syiar Allah itu adalah ilmu dan ahlinya, yaitu para ulama. Para ulama mengambil warisan ilmu dengan para alim ulama, maka gak bakal jadi ulama, gak bakal paham agama kalau kita membenci ulama. Gak bakal paham agama, gak bakal masuk nilai-nilai takwa ke dalam hati kalau kita ini membenci para ulama. Maka kita ini belajar menanamkan al-ilmul kamilul wasi'. Yang kedua, belajar menanamkan, menghidupkan majlis-majlis ilmu, risalah. Mencintai ilmu dan ahlinya. Ini jalannya. Karena kita nggak tahu, Bapak Ibu sekalian, nggak tahu kita mengenal Allah itu kayak mana. Ada orang hanya menyebut-nyebut nama Allah ini, tidak mengenal sunnah kekasihnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diwariskan Rasulullah adalah ilmu. La urithu dinaran wala dirhaman. Aku tidak mewarisi kepada kalian dinar dan dirham, walakinna urathal ilm. Akan tetapi aku mewariskan ilmu. Nah, maka ilmu ini kita pelajari, ya kan? Buat tartibnya. Alhamdulillah alim ulama kita mengajarkan kita tertib dalam menuntut ilmu. Tertib ta'lim itu pagi, ya kan, jam 10 sampai jam 12, ada yang jam 9 sampai jam 11, macam-macam. Nah, ini tertib untuk mendapatkan nilai-nilai agama. Dan tergantung niat kita. Niat kita belajar ilmu itu untuk apa? Untuk mendapatkan sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat tawadhu, khauf, roja, sifat takut, sifat harap, ya, tidak berbuat kecuali dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya.
ada tartibul amal, ada tertib amal, yang mana semua amal itu berdasarkan ilmu, berlandaskan ilmu, tidak berbuat kecuali di dalamnya ada dasar, ada ilmunya. Orang yang berbuat sesuatu yang di dalamnya ada dasar ilmunya, maka dia akan memperoleh nilai-nilai ketakwaan. Dia akan terbimbing, dia akan ikut sabilal huda, ikut petunjuk, jalan-jalan petunjuk. Orang yang mengabaikan ilmu dan tidak peduli dengan ahlinya, maka dia akan terjauh, imannya tidak akan terbimbing. Nah, itu dia. Maka inilah kesempurnaan agama. Agama yaitu ditandai dengan kesempurnaan iman, gairah untuk menuntut ilmu, dan beramal ikhlas sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Inilah agama. Kalau tiga perkara ini ada pada diri kita, maka satu orang itu akan diliputi nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nur dari dalam dan ada nur dari luar. Nur dari dalam itu cahaya iman, dan nur dari luar adalah cahaya hikmah. Cahaya hikmah. Nur dari dalam itu adalah cahaya iman, nur dari luar cahaya hikmah. Maka orang yang berjalan dengan membawa dua nur ini, nur dari dalam dan nur dari luar, dia akan menjadi asbab hidayah. Diamnya jadi asbab hidayah, bicaranya jadi asbab hidayah, bahkan tidurnya pun bisa jadi asbab hidayah. Allah. Tidurnya bisa jadi asbab hidayah. Semuanya yang dia buat jadi asbab hidayah, karena Allah telah menyatakan ridho kepada orang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku akan menjadi kekasihnya ketika dia beramal dengan amal kekasihku. Aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Aku akan menjadi tangannya ketika dia bekerja, berbuat. Aku akan menjadi kakinya ketika dia melangkah. Aku akan bersamanya di mana dia berada. Wa ana ma'ahu aina ma kuntu, dan aku akan bersamanya di mana saja dia berada. Karena hidup dua nur dalam dirinya. Ada nur dari dalam, ada nur dari luar. Nah, ini dia. Maka kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, jangan lupa, jangan kita sibuk mengurusi orang lain, tapi cahaya untuk diri kita sendiri kita abaikan. Tidak, tertib itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tertib itu untuk diri kita sendiri. Aku harus bisa menyempurnakan ta'lim. Ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengumpulkan para khadim-khadimnya, para orang-orang yang khidmat dengan Maulana Ilyas rahmatullah alaih, maka Maulana Ilyas katakan kepada orang-orang yang dekat dengannya di kamar, di satu kamar, Tuhan, cuma ada 6 orang aja khadimnya Maulana Ilyas, orang-orang besar. Maka ketika Maulana Ilyas bertanya, setelah aku wafat nanti, setelah aku meninggal dunia, siapa yang bakal mengambil usaha ini? Nah, maka orang itu sepakat, kami wahai Maulana, kami wahai Maulana. Ditanya lagi sama Maulana, kalau saya telah meninggal dunia, siapa yang bakal mengambil usaha ini? Kami wahai Maulana. Diulangi lagi sama Maulana, kalau saya meninggal dunia, siapa yang mengambil usaha ini? Berdiri Maulana Yusuf, anaknya masih muda, umurnya masih berjalan 18 tahun. Kata Maulana Yusuf, saya wahai Maulana, saya wahai Maulana. Kata Maulana, langsung dipeluk sama Maulana Ilyas. Ketika itu Maulana Ilyas telah buat pengorbanan yang begitu besar, tetapi yang memahami kerja ini hanya satu orang, yaitu Maulana Yusuf. Allah. Yang memahaminya satu orang, Maulana Yusuf. Itu banyaknya orang yang mengambil kerja ini, yang paham cuma satu orang aja, Maulana Yusuf, anak kandungnya sendiri. Ketika itu Maulana Ilyas peluk anaknya, maka telah tertransfer
kerisauan Maulana Ilyas, zahir maupun batin ke anaknya. Besoknya Maulana Yusuf sudah jadi orang yang memegang, mengambil alih kerja yang mulia ini. Karena apa? Karena kerja ini kerja saya, bukan kerja kita. Ini kerja saya. Ini bukan kerja kita, ini kerja saya. Kalau orang lain itu kalau dia datang dalam kerja ini dia bantu kerja saya. Kalau orang bantu kita dalam kerja ini, kita harus ucapkan dia jazakallah khair. Terima kasih banyak, bukan ditarget, bukan dipentungin, bukan dikulitin. Karena ini kerja saya. Kalau orang ada ya bantu, nah berarti dia bantu kerja saya. Nah, kalau kerja ini dipahami sedemikian rupa, maka kita akan berbuat segala sesuatu dalam agama ini, objeknya diri kita sendiri. Objeknya itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka ketika kita duduk taklim, maka katakan kepada diri saya harus sempurnakan amal taklim dengan adab dan tertib yang diarahkan oleh ulama. Kalau ada orang lain nggak tertib, maka kita usahakan kita tertib. Saya bilang kok tidur semua ini yang taklim ini, yang bayan ini kok tidur semua. Oh, karena yang lain tidur, karena amirnya tidur, karena ini yang tidur. Nah, kita beramal untuk orang lain. Kalau kita beramal untuk orang lain, kecewa kita. Nanti di hadapan Allah, kata Allah, nggak ada lagi nilai amalnya. Kenapa? Oh, karena kau buat kerja untuk orang lain. Kau buat kerja untuk jumidar, untuk penanggung jawab. Nah, kenapa keluar 4 bulan? Karena ditakajahkan sama masai. Mana bisa takajah masai? Ini takajah saya, bukan takajah masai. Nanti kata Allah minta sama masai pahalanya. Kenapa keluar 10 hari Masturo? Oh iya, ditakajahkan sama markas. Oh, kata Allah minta pahalanya sama markas. Minta pahalanya sama suro. Minta pahalanya sama amir jemaah. Gak ada, ini untuk saya. Saya buat ini karena Allah, supaya koneksi saya terhubung dengan Allah. Kalau saya nggak buat kerja ini, saya nggak terhubung dengan Allah. Akan terputus hubungan saya dengan Allah. Kalau saya buat ta'lim dengan arahan dan tertib para masyayikh, maka saya akan terhubung dengan Allah. Itu bukan karena yang lain. Ini kesilapan selama ini saya lihat. Ini semua kerja karena orang lain. Malu dilihat bapak itu. Bapak itu bolak-balik ngajak. Enggak ada malu bapak itu. Perbaiki niat. Sampai kapan kita berbuat sesuatu itu tidak karena Allah? Sampai kapan? Atau menjadikan niat-niatnya sampingan. Oh, memang karena Allah, tapi karena enggak ada tapi. Kalau karena Allah, ya karena Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, untuk apa kau beragama, belajar agama? Baini wa bainallah, itu ahlullah. Siapa itu keluarga Allah? Orang yang bila mana kamu melihat wajahnya, kamu langsung teringat Allah. Dan bila mana kamu mendengar perkataannya, bertambahlah keimananmu tentang dan kecintaanmu terhadap kampung akhirat. Nah, ini dia. Jadi menghubungkan dengan Allah. Cari orang-orang itu. Di mana ada orang-orang yang bila kamu melihat wajahnya, kamu langsung teringat Allah. Karena Allah titip sama dia nazrahnya, pandangannya. Pandangan orang itu ada pandangan Allah di dalamnya. Kalau dilihat orang itu, langsung kita teringat Allah. Berarti Allah titip sama dia. Allah titip ini. Karena apa? Dalam pandangannya itu penuh kasih sayang. Kan sifat Allah yang paling agung itu kasih sayang. Ar-Rahman,
Ar-Rahim, kasih sayang yang sekarang dan kasih sayang terus menerus sampai hari kiamat. Ar-Rahman itu timbangannya ala wazni fa'lan. Wazan fa'lan itu Rahman itu artinya yang sekarang. Kalau misalnya kita belajar bahasa Arab dulu, kalau misalnya atusan, ana atusan, aku haus, beda dengan ana atus. Kalau atusan itu sekarang juga aku lagi haus ini mau minum. Ana jau'an itu timbangannya, timbangan Rahman. Rahman itu rahmat yang kita harapkan sekarang juga turun, dan Rahim rahmat yang terus bergulir sampai hari kiamat. Itu rahmat Allah. Allah titip sama kekasih-kekasihnya. Bila mana engkau melihat wajahnya, engkau teringat Allah, dan bila mana engkau mendengar nasihat-nasihatnya, bertambahlah kecintaanmu kepada Allah dan kampung akhirat. Nah, maka kalau ada orang-orang kayak gitu, itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengambil wasilah melalui orang itu, wasilah. Jadi wasilah, menjadi wasilah kepada Allah. Orang yang menjadi wasilah kepada Allah, orang yang menjadi wasilah kepada Allah, ya kan? Orang yang menjadi wasilah kepada Allah, ini orang-orang pilihan Allah, bukan bisa dibuat-buat. Kapan 4 bulan, kapan 4 bulan? Ini mana ada kayak gini? Kasih sayang, mahabbah, ya kan? Sehingga orang lihat wajahnya langsung pengen 4 bulan, nggak ditazkir lagi. Tengok mukanya langsung mau 4 bulan aja. Aku kok nengok muka bapak itu mau 4 bulan aja, mau terbang aja. Nah, itu baru tazkir yang asli. Bukan yang diangkat-angkat, ditarik-tarik di macam kambing, ya kan? Orang kayak gitu nggak bisa itu. Kayak manapun kita usahakan, imannya itu masih tercampur. Karena dipaksa dia keluar, bukan karena hatinya. Allah mau tuh kita berserah diri kepada Allah tuh dengan hati yang hancur. Udah hancur hati kita ya, udah hancur. Allah ma'a munkasirah qalbu. Allah bersama orang yang hatinya hancur. Allah. Bangun tengah malam ya Allah, nyerah ya Allah, nggak ada lagi ya Allah, nggak ada lagi. Teringat ya muka orang-orang yang ngajak dia 4 bulan, ya kan, dikerjai malam-malam, nangis, doain kebaikan. Kalau kita salahkan, kita mau nyalahin, ya salahin aja diri sendiri, jangan salahin orang lain. Rasulullah SAW tuh hebat karena Rasulullah nggak pernah nyalahin orang lain. Yang buat Rasulullah tuh hebat, Rasulullah nggak pernah nyalahin orang lain. Rasulullah tetap nyalahin diri sendiri. Di Taif waktu Rasulullah dakwah sudah dilemparin dari orang yang paling kecil sampai orang yang paling besar, dari rakyat jelata sampai orang yang paling tinggi pangkatnya, semua orang ngelemparin Rasulullah. Nggak ada orang Taif itu di tangannya nggak ada batu, semuanya pakai batu. Semuanya meremparin Rasulullah sampai jasad Rasulullah berlumuran darah. Terus apa kata Rasulullah? Allahumma inni ashku bathi wa huzni ilaih. Ya Allah, aku mengadukan segala kelemahanku dan kekuranganku. Du'fa quwwati, lemahnya aku dalam mengajak mereka ya Allah. Yang dia salahkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Bukan orang Taif. Yang disalahkan Rasulullah dirinya sendiri, bukan orang lain. Wahai Allah, wahai Allah, kelemahanku wahai Allah. Allahumma inni ashku du'fa quwwati wa huzni ya Allah. Aku mengadukan kelemahanku dan lemahnya usahaku, dan aku ini memang orang lemah. Aku ini gak berdaya mengajak mereka, wahai Allah. Ampunkan mereka ya Allah. Allahumma ighfir li ahli Taif li'annahum la ya'lamun, karena mereka gak mengetahui ya. Ini karena kelemahanku. Ini yang bikin Rasulullah hebat. Yang bikin Rasulullah hebat itu dia tetap menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Ini yang bikin Rasulullah hebat. Tetap di doanya umatnya. Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunkan umatku. Sampai nanti di mahsyar Rasulullah rela duduk di mimbar yang berada di sebelah kirinya arsy Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam di sebelah kanan arsy Allah,
Nabi Muhammad SAW di sebelah kirinya arsy Allah. Maka ditanya oleh para sahabat, engkau kan kekasih Allah, tidak diciptakan langit dan bumi, surga, neraka, semuanya tidak diciptakan Allah kecuali karena diciptakan engkau wahai Rasulullah. Kenapa pula engkau di sebelah kirinya arsy Allah? Iya, karena aku mau melihat siapa umatku yang berjalan ke neraka. Aku akan memohonkan syafaatku kepada Allah. Karena orang-orang yang akan melintas di sebelah kiri untuk masuk ke dalam neraka, maka Rasulullah memohon kepada Allah supaya mimbarnya diletak di sebelah kiri arsy Allah, agar jangan ada umat yang masuk ke dalam neraka. Demikian kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat ini. Maka jangan kita sakiti lagi hati Rasulullah, jangan kita menyakiti hati umatnya. Kita cukup berkasih sayang, kita cukup mendoakan kebaikan, jangan mendoakan keburukan untuk orang lain. Jangan pernah hasad dengki iri dengan orang Islam yang lain. Semua itu saudara kita, semua itu umat kekasihnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita merasa sok hebat menyalahkan orang lain. Kalau kita mau salahkan diri kita sendiri. Wahai Allah, lemahnya dakwahku, lemahnya usahaku, sehingga orang lain nggak dapat hidayah. Ya Allah, ya Allah, kasih hidayah diriku ya Allah. Berilah hidayah diriku ya Allah. Ini karena kelemahanku, karena jauhnya aku daripada hidayah. Inilah kerja Nabi yang asli. Kerja Nabi yang asli itu hampir-hampir Nabi menghancurkan dirinya sendiri. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim alla yakunu mu'minin. Hampir saja engkau membinasakan dirimu wahai kekasihku, karena mereka tidak beriman. Kata Siti Aisyah, inilah mata yang tidak pernah nyenyak dengan tidur. Inilah hati yang tidak pernah istirahat dengan memikirkan umatnya. Inilah perut yang tidak pernah kenyang dengan makanan. Hari-hari yang memikirkan umatnya. Ya Allah, ya Rasulullah, jadikanlah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah menyenangkan hati Rasulullah sallallahu, menghibur hati Rasulullah sallallahu, menambah mahabbah kami kepada umat ini. Jangan kau tanamkan kebencian kami, kebencian dalam hati kami kepada umat ini ya Allah. Ya Allah, jadi kami orang-orang bodoh, ya orang-orang lemah, ya. Orang-orang yang ahli dalam kerja ini telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, jaga para masyayikh kami ya Allah. Lindungi para masyayikh kami ya Allah. Berkatkan kami ke ujung-ujung dunia ya Allah. Hidupkan ta'lim di rumah kami ya Allah. Jadikan anak kami anak-anak soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, ya Karim Rahman, anak-anak yang punya kasih sayang ya. Anak-anak yang tanamkan sifat akhlaknya Rasulullah, anak-anak yang punya sifat akhlak Rasulullah. Bapak Ibu yang berhati mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lepas daripada bimbingan Allah, agar kita tidak lepas daripada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berpegang teguh kita kepada alim ulama kita. Alim ulama itu pewaris Nabi. Jangan ada kebencian dalam hati kita ini kepada ulama-ulama kita, baik dia ulama yang sudah ambil kerja ini maupun yang tidak ambil kerja ini. Kita nggak tahu di mana Allah titipkan yang hak itu, sehingga amal ini istimewa dengan kita berjalan di atas akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih mencintai ulama. Ziarah kita ke pondok-pondok pesantren. Kita untuk mendidik satu orang anak aja berat kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka telah didik kadang ribuan anak di pesantren. Allah. Kita satu orang anak aja ngajarin Al-Fatihah aja berat di rumah. Pernahkah kita mengajarkan anak kita Al-Fatihah sampai dia pintar baca Al-Fatihah? Maka mereka itu orang-orang yang punya pondok-pondok pesantren itu orang hebat.
anak orang lain yang diajarkan dengan ikhlas. Lahir dari pondok-pondok pesantren itu ribuan regenerasi yang tahu baca Al-Quran, yang mengambil warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka belum ambil kerja yang mulia ini karena salahnya kita, karena kurangnya akhlak kita memuliakan mereka para alim ulama yang ada di sekitar kita. Kalau mereka ambil kerja yang mulia ini, pastilah kerja ini telah terangkat dan menjadi kerja yang mudah. Karena sungguh mereka itulah ahli-ahli sebenarnya dalam usaha yang mulia ini. Maka tetap kita menghubungkan diri kita kepada alim ulama yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, memuliakan mereka sebagaimana Allah Rasulnya memuliakan mereka sebagai pewaris-pewaris para nabi. Mungkin ini saja nasihat dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan sana sini menyakiti perasaan